Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kasus tersebut ditinjau dari sisi psikologis. Kasus di atas secara garis besar yaitu seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri dikarenakan tidak tega melihat seorang anak dibully terus-menerus oleh rekan sebayanya karena ibunya yang memiliki status profesi sebagai seorang LC, yang mana LC ini adalah profesi yang ditinjau atau dinilai buruk di lingkungan masyarakat. Adapun sisi psikologis yang akan kita bahas dari figur seorang ayah. Faktor yang pertama, bisa jadi si ayah memiliki self-esteem yang sangat rendah, dikarenakan ia memiliki penghargaan yang buruk terhadap diri atau citra diri yang rendah karena seorang istri yang bekerja sebagai seorang LC. Ditambah, kondisi seperti ini memungkinkan bahwa seorang suami akan menjadikan harga dirinya rendah dikarenakan ia tidak mampu menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Himpitan ekonomi yang terus-menerus, kemudian ditambah lagi faktor kesejahteraan sosial yang mungkin semakin memburuk, menjadikan tekanan yang membuat si ayah merasa depresi dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, si ayah memiliki self-esteem yang rendah ditambah dengan depresi yang juga berat. Faktor yang kedua adalah tidak tega melihat seorang anak yang terus-menerus dibully oleh lingkungan sekitar. Mencintai, melindungi, dan menjaga anak adalah bagian dari tugas orang tua. Dan orang tua mana yang tega melihat anaknya terus-menerus dibully oleh lingkungan sekitar? Saking sayang dan cintanya seorang ayah terhadap anaknya, ia rela melakukan apapun tanpa berpikir dengan jernih. Sehingga ia memiliki pemikiran bahwa apabila seorang istri tidak mampu ia bina dengan baik, maka minimal ia akan membina anaknya dengan sangat baik. Nah, pemikiran-pemikiran ini sudah jelas benar. Namun yang tidak benar adalah ketika ia memiliki motif bahwa akan melindungi anaknya supaya masuk surga agar tidak mengikuti jejak ibunya, bukan karena motif buliannya saja. Maka pemikiran inilah yang muncul dalam diri si ayah untuk mengakhiri nyawa anaknya. Dan faktor yang ketiga adalah regulasi emosi yang kurang tepat. Regulasi emosi adalah bagaimana cara seorang manusia untuk bisa mengendalikan emosi yang muncul, menyadari, dan bagaimana cara menyelesaikan emosi tersebut dengan cara yang tepat dan juga baik. Sehingga emosi yang muncul bisa diubah menjadi lebih positif dengan pemikiran yang jauh lebih jernih. Dalam kasus ini, jelas regulasi si ayah sangatlah rendah. Oleh karena itu, si ayah tega melakukan aktivitas untuk membunuh anaknya sendiri tanpa berpikir panjang dari apa yang menjadi dampak perilakunya tersebut. Oleh karena itu, regulasi emosi yang buruk inilah yang menjadikan seorang ayah bisa tega membunuh anaknya sendiri dengan motif tertentu. Dan faktor yang keempat bisa jadi karena si ayah bingung melampiaskan emosi terhadap orang sekitar. Karena ia tidak mampu untuk melakukan regulasi emosi yang tepat dan ia memiliki kekesalan besar terhadap sang istri, maka bisa jadi anak adalah sasaran sang ayah untuk bisa melampiaskan emosi-emosi tersebut. Itulah yang bisa kita lihat dari beberapa faktor psikologis yang memungkinkan terjadi dalam diri seorang ayah. Catatan penting untuk kita adalah pertama, belajar untuk melakukan regulasi emosi yang sangat tepat. Karena belajar regulasi emosi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari pembelajaran atau latihan, lingkungan sosial, kognitif atau cara berpikir seseorang, ditambah usia dan juga latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya regulasi emosi ini ditanamkan sejak dini, dimulai dari fase anak-anak sampai dengan fase dewasa. Dan ingat, kecerdasan emosi atau regulasi emosi ini bisa terjadi bukan dikarenakan terbentuk begitu saja, melainkan dipupuk dari sejak dini sampai dengan usia kita menuju dewasa. Dan terbentuk pula melalui pengalaman-pengalaman dalam bersosialisasi ataupun pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan setiap kali permasalahan itu muncul. Yang kedua, belajarlah untuk memilih lingkungan yang positif dan juga sehat. Sekalipun kita berada dalam lingkungan yang kurang suportif, belajarlah untuk kita bersosialisasi ulang di luar dari lingkungan tempat tinggal dengan lingkungan pertemanan atau sosialisasi positif yang bisa membawa dampak positif juga terhadap kepribadian dan perilaku. Yang ketiga, perbaiki dan tingkatkan spiritual. Bagaimana caranya kita untuk lebih mengenal Tuhan dan bagaimana caranya kita untuk menyadari norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, apabila kamu sudah merasakan stres yang berkepanjangan, tertekan, dan mungkin mengarah pada fase depresi, alangkah baiknya berkomunikasilah dengan kerabat atau saudara terdekat. Bahkan kamu bisa meminta bantuan terhadap para ahli. Yang kelima, cobalah untuk terus belajar mengikuti berbagai macam parenting atau ilmu-ilmu psikologi lainnya untuk membantu kesehatan mental kamu agar lebih terjaga, baik itu terhadap pendidikan anak, pendidikan karakter, kecerdasan emosi, atau kepribadian di dalam diri, dan bagaimana caranya menjalankan rumah tangga yang aman, sehat, dan bahagia.
Walaupun tidak dipungkiri bahwa kehidupan pasti memiliki banyak masalah, baik di dalam lingkungan diri, internal rumah tangga, ataupun faktor lain di luar itu. Dan yang keenam, belajarlah untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat, mulai dari pola tidur, pola makan, dan pola sosial yang sangat baik. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap regulasi emosi dan bagaimana cara seseorang dalam bertindak. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.